Kenangan terakhir almarhum Emeril Khan Mumtaz alias Eril menorehkan kebaikan yang selalu dikenang sepanjang waktu oleh mereka yang pernah disentuhnya dengan sentuhan kelembutan kalbunya. Di antaranya, dirasakan oleh istri pebasket nasional Denny Sumargo, yaitu Olivia Alan. Melalui sosial media pribadinya, Olivia mengaku kenangan terakhir dengan almarhum Eril adalah saat bekerja sama dan membagikan bola basket untuk anak muda ke pelosok-pelosok Jawa Barat. Tak hanya itu, kenangan terakhir bersama almarhum Eril juga dirasakan anak-anak yatim di Jawa Barat yang pernah dibelikan baju lebaran dan THR oleh almarhum Eril. Seperti apa menyentuhnya kisah mereka soal kenangan terakhir bersama almarhum Eril? Kenangan terakhir bersama Eril juga dikisahkan oleh guru sekolah SMA-nya di Bandung, bahwa Eril memberikan sepeda miliknya kepada seorang petugas satpam di sekolahnya. Bahkan, menurut pengakuan ayah almarhum Eril, Ridwan Kamil, Eril pernah memberikan kado sepatu mahal yang dibelikan di Spanyol untuk satpam sekolah SMA-nya yang rajin membersihkan sepeda yang dipakai Eril ke sekolah dan dititipkannya di pos satpam. Seperti apa kisah menyentuh kalbu yang dibuat almarhum Eril tersebut? Tak kalah menyentuh adalah kenangan terakhir almarhum Eril yang dirasakan asisten pribadinya, berupa beberapa barang yang diberikan almarhum, di antaranya jaket yang membawa kesedihan bagi sang asisten pribadi karena mengingatkannya akan sosok almarhum Eril. Lantas, seperti apa kisahnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengulik kenangan terakhir bersama Emeril Khan Mumtaz alias Eril, diungkap oleh istri pebasket Denny Sumargo, yaitu Olivia Alan. Diungkapkannya melalui status di sosial media pribadinya, Olivia mengaku pernah bekerja sama dengan almarhum Eril untuk membagikan bola basket ke anak muda di pelosok Jawa Barat. Olivia begitu percaya kepada sosok almarhum Eril sehingga ia berani memberikan sejumlah bola basket kepada almarhum Eril, lalu almarhum yang dipercaya membagikan bola tersebut kepada anak muda di pelosok Jawa Barat yang menurutnya membutuhkan bola basket. Proyek tersebut berjalan lancar dan berujung diundangnya Ridwan Kamil dan Atalia ke podcast Denny Sumargo beberapa bulan sebelum peristiwa duka hilangnya Eril di Sungai Are, kota Bern, Swiss. Olivia mengungkapnya sebagai berikut. Gak banyak yang tahu, aku bertemu Kang Emil, Bu Atalia, dan Emeril Khan Mumtaz saat Eril memiliki program di Jaber Zilenial, di mana membantu anak muda di Jawa Barat dengan berbagai inovasinya. Saya dan suami Denny Sumargo ke Bandung menyerahkan bola basket untuk Eril bagikan ke sekolah-sekolah di pelosok di Jawa Barat. Kaget banget, di umur Eril yang muda, sudah banyak sekali program membantu anak muda lainnya. Tadi malam saya baca satu testimoni yang membuat saya bahagia. Jadi saya dan Bu Lia ini sudah nggak sedih, Bapak Ibu. Ya, jadwal sedihnya sudah lewat. Hari ini kami ini orang tua yang bahagia. Hari ini kami sudah menyadari Ananda almarhum Eril bukan milik kami lagi, sudah menjadi
milik masyarakat. Yang tiap hari sampai hari ini menziarahinya, banyak sekali. Tadi malam ada testimoni Pak katanya, waktu Eril bubaran di ITB, banyak orang nggak bisa nyebrang karena lalu lintas padat. Terus dia menolong orang yang susah nyebrang dengan pura-pura nyebrang supaya menghalangi lalu lintas jadi lambat. Setelah orang tua itu terseberangi, si Eril balik lagi menandakan ya dia bukan mau nyebrang, dia niatnya menolong tapi nggak mau kelihatan menolong, kira-kira begitu dengan cara. Nah, hal sekecil itu ya Bapak Ibu dan adik-adik, mudah-mudahan jadi contoh ya, bahwa usia boleh muda tapi panjang umur dengan kebaikan-kebaikan. Awalnya kaget melihat begitu banyak doa, harapan dimunajatkan baik oleh orang yang dia kenal. Akhirnya saya berpikir, mungkinkah doa-doa, pengajian-pengajian sampai dari desa-desa sampai ulama-ulama di Palestina, saya juga kaget mendoakan. Mungkin buah dari bekal tadi yang saya tidak selalu ikut. Mungkin itu buah dari dia malam-malam hujan-hujan bawa bantuan ke duafa-duafa. Mungkin itu buah dari kemuliaan akhlaknya. Mungkin jutaan doa ini juga adalah berkah dari orang-orang yang pernah merasa diselamatkan, dilindunginya dalam keseharian. Jejak kenangan terakhir yang dibuat almarhum Eril tampaknya merupakan aksi Eril semasa hidupnya dalam menabur kebaikan, yang berujung ia pun menuai kebaikan pula. Hal itu terungkap dari kesaksian yang dibuat sang ayah Kang Emil melalui status di sosial medianya bahwa Eril selalu bisa berbagi dengan anak yatim. Ya, Eril menurut Kang Emil selalu membelikan baju lebaran, bahkan membagikan THR untuk anak yatim di Jawa Barat, dan hal itu menjadi kenangan luar biasa bagi anak-anak yatim yang pernah dibantu almarhum Eril. Dear Eril, ayahmu ini baru tahu, bukan hanya ratusan atau ribuan, tapi jutaan yang mendoakanmu, Ril. Dari anak-anak yatim di desa-desa, tukang ojek dan becak di belokan jalan kota, sampai ulama-ulama di Palestina. Dari mereka yang dekat dengan hatimu sampai mereka yang sama sekali tidak mengenalmu. Mungkinkah ini karena kebaikanmu membelikan baju lebaran kepada anak-anak yatim itu? Atau karena kebaikanmu ngasih THR dari uangmu sendiri ke satpam-satpam itu, Ril? Tulis Ridwan Kamil melalui sosial medianya. Syarat pertama sebagai manusia paripurna adik-adik, fisiknya harus sehat, ya, badannya harus kuat. Maka kita ada program tidak boleh ada stunting di Indonesia, di Jawa Barat. Stunting itu gagal tumbuh, gagal berpikir. Mereka akan jadi generasi beban negara, ya, nggak bisa bersaing, nggak sehat. Jadi badannya harus sehat, atau saya sebut PQ, physical quotient. Yang kedua adik-adik, setelah badannya sehat, IQ-nya harus cerdas. Nah itu mah udah pastilah anak-anak SMA 3 ya. Tapi itu baru seperempat. IQ kamu pintar tuh jangan terlalu bangga, itu baru seperempat dari kualitas manusia. Asupannya belajar ilmu. Ya. Sehat dan pintar 2/4, sudah setengah manusia unggul. Yang ketiganya adalah akhlak, emosional quotient. Betul? Rajinlah minta maaf, itu amalan air. Rajinlah berbagi. Berbagi itu nggak harus selalu uang. Berbagilah dengan tenaga. Berbagilah dengan ilmu, berbagilah dengan senyum, minimal nyenengin orang. Jadi akhlak, ngantri,
Pada saat itu harus antriannya. Hormati orang tua, ya. Cintai sesama hamba-hamba dan ciptaan Allah. Itu EQ, nilai ketiga. Kalau adik-adik badannya sehat, jago berenang, jago badminton, jago segala rupa, udah mah pinter, berakhlak pula, adik-adik sudah punya 3/4 nilai sebagai manusia unggul. Yang keempatnya adalah SQ, spiritual quotient. Sudah mah sehat, sudah mah pinter, berakhlak, rajin ibadah. Yang muslim rajin ke masjid, yang Kristen rajin ke gereja, yang Hindu rajin ke pura, ya, punya hubungan spiritual yang baik. Sehingga kita selamatnya tidak hanya di dunia, kita selamatnya juga insya Allah di akhirat. Pilihlah ladang amalnya, apapun itu, sambil Anda mengejar kebahagiaan. Itu saja sedikit hikmah kehidupan, nasihat saya sebagai orang tua, ya, kepada adik-adik yang lulus. Selamat berbahagia, ya, selamat menempuh hidup baru. Heboh pengakuan Olivia Sumargo soal kenangan terakhir bersama almarhum Eril, yaitu pernah bekerja sama membagikan bola basket kepada anak muda di Jawa Barat. Seperti apa pula gempar kenangan terakhir almarhum Eril terkait sepatu dari Spanyol dan sepeda yang ia berikan kepada satpam di sekolahnya dulu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Mengejutkan pengakuan istri Denny Sumargo soal kenangannya pernah bekerja sama dengan almarhum Eril membagikan bola basket untuk masyarakat Jawa Barat. Banyak orang memberi kesaksian soal kenangan dengan almarhum Eril pasca ia pergi selamanya. Almarhum Eril juga diakui sangat dekat dengan seorang satpam sekolahnya dulu. Kedekatan itu terjadi lantaran almarhum Eril sering menitipkan sepedanya kepada satpam tersebut. Bahkan, almarhum pun memberikan sepeda miliknya itu kepada satpam sekolah yang beken ia sapa Mas Bro. Kenangan almarhum Eril dengan satpam sekolahnya itu diungkapkan sendiri oleh Kang Emil, ayah almarhum, dan guru sekolah SMA Eril dulu. Hati almarhum Eril tampak begitu baik dan peduli kepada sesama dengan membantu sebisanya. Kalau naik sepeda selalu dititipkannya di situ, di pos satpam. Makanya dia bersahabat dengan mantan satpam yang disebut Mas Bro itu, ya. Saya tidak tahu, biasanya jarang-jarang ya anak-anak itu bersahabatnya dengan anak-anak lagi. Kalau ini mah anak-anak bersahabat dengan satpam. Tidak menampakkan sedikit pun bahwa dia anak pejabat. Mulai dari datang ke sekolah menggunakan sepeda, kemudian pakaian yang digunakan pun sama. Misalkan kalau anak pejabat mungkin kualitas kainnya berbeda, itu tidak, sama saja. Dan pergaulannya pun sama dengan siapapun dia bergaul, bahkan dengan karyawan atau caraka dia pun sangat dekat. Sehingga suatu saat saya menemukan ada sepeda yang biasa digunakan oleh Eril ada di samping ruang piket. Saya bertanya, ini sepeda siapa? Sepeda Eril. Kenapa ada di sini? Sudah diberikan kepada caraka. Caraka atau karyawan yang pada saat itu bertugas sebagai security. Dan juga dekat dengan salah seorang pesuruh atau caraka di sini yang sekarang sudah almarhum, Pak Ishak. Begitu dekat dengan pesuruh atau caraka atau karyawan di SMA Negeri 3 Bandung. Tak hanya memberikan sepeda miliknya kepada satpam sekolah yang juga sahabatnya, almarhum Eril juga bahkan membelikan sepatu mahal buatan Spanyol sebagai kado untuk petugas satpam di sekolahnya yang sekian lama melap sepeda yang dipakai almarhum Eril ke sekolah dan dititipkan kepada petugas keamanan sekolah yang ia sapa Mas Bro tersebut.
Hal itu dikisahkan Kang Emil ayahnya bahwa sepasang sepatu yang dipesan almarhum Eril untuk dibelikan di Spanyol belakangan baru diketahui Kang Emil sebagai kado untuk Mas Bro, satpam penjaga sekolah SMA almarhum Eril. Menurut cerita Kang Emil, sepatu mahal tersebut diberikan almarhum putranya sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada satpam sekolah tersebut. Sehingga saya posting tadi malam, jadi teringat. Suatu hari kami umroh, ya, sama Eril. Pulang umroh, on the way ke Indonesia kita mampir lewat Spanyol lah, ya. Nah, di sebuah kota Sevilla, saya ke toko sepatu, karena saya hobi beli sepatu. Saya bilang ke Eril, sok pilih, nanti papa beliin kira-kira. 15 menit dia milih, memang rada aneh ya. Kenapa sepatunya kayak sepatu bapak-bapak gitu, bukan gaya anak SMA kan? Tapi mungkin dia senang, ya udah saya belikan. Saya Pap, tolong belikan. Udah aja pulang. Saya tidak tahu karena nggak pernah dipakai juga. Belakangan saya tahu ternyata si sepatu itu dibeli sebagai hadiah buat satpam itu, si Mas Bro itu. Yang katanya alasannya sering dititipi sepeda dan sepedanya suka dielapin, ya. Jadi tanda terima kasihnya dia beli sepatu. Coba bayangkan, jadi ada satpam pakai sepatu buatan Spanyol, dibeli oleh wali kota Bandung atas niat dari si anak itulah kira-kira begitu. Yaitu sepenggal cerita lah ya. Dan atas nama pribadi dan istri saya, Ibu Atalia, saya mengaturkan terima kasih atas doa-doa. Rindu itu berat, biar aku saja. Ya. Dan itu ya itulah kalimat hari ini. Ujiannya ada di kami, sangat berat. Jadi biar kami saja yang Allah berikan ujian yang luar biasa ini. Eril itu sosok anak yang cerdas, tentu saja berbakti. Terus dia juga banyak terlibat di acara-acara, di aktivitas-aktivitas sosial. Baik dari kecil, saya tahu Eril kecil itu sering mengikuti bapaknya untuk mengikuti giat-giat sosial dimanapun. Dia orang yang cukup sangat berpihak pada kelompok-kelompok yang lemah. Eril itu orangnya supel, juga tidak memilih-milih. Dia harus bergaul dengan siapa, mengingat Eril sejak dulu itu seorang anak arsitek terkenal, sampai kemudian jadi anak seorang wali kota, sampai kemudian jadi anak seorang gubernur, tidak merubah attitude seorang Eril gitu. Dia tuh bergaulnya di SMA 3 aja dengan tukang parkir segala macam. Kalau kemana-mana dia pengen menebar manfaat. Rentetan kenangan indah bersama almarhum Eril yang berikan sepeda dan sepatu kepada satpam sekolah SMA-nya dulu. Kenangan apa pula yang dikisahkan asisten pribadi almarhum Eril? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Heboh kenangan dari almarhum Eril yang berikan sepeda dan sepatu buatan Spanyol untuk satpam di sekolahnya saat SMA. Asisten pribadi almarhum Eril bernama Hendar Zehanan juga mengungkap kenangan yang ia dapat dari almarhum Eril. Kang Hendar, begitu ia biasa disapa, memperlihatkan barang-barang pemberian Eril yang masih ia simpan dengan rapi hingga saat ini. Salah satunya adalah jaket bomber, menjadi salah satu jaket kesayangan Kang Hendar yang sejak diberikan oleh almarhum Eril beberapa tahun lalu tak pernah lekang untuk dikenakannya. Sejak Eril dikabarkan tenggelam di sungai Are kota Bern, Swiss, Kang Hendar mengaku selalu merasa sedih setiap kali mengenakan jaket bomber pemberian Eril ini.
ini dikasih dari Ariel. Ini mah dipinta sama Ariel nih. Ini dipinta. Jadi ya dipalak. Kira ini dikasih. Dia yang milih. Ya. Coba dilihatin. Iya. Ini kesukaan saya. Jaket kesukaan saya ini. Selalu dipakai ini. Dari pas dia kasih juga. Nah, mungkin bisa di AA minta kenapa lagi dipakai Kang Eril. Oh, ini terus kan bagus, ada di gitu. lemari. Ariel apa? Kan ini bomber. Kayaknya keren gitu. Ariel pas nggak dipakai. Ariel di sini kan, nggak di sini di lemari. Ariel itu bagus jaketnya. Buat Ainar. Ini buat Ainar ya. Boleh. Itu kamu milih baju yang saya mau kasih kan soalnya Ariel itu bajunya selalu dikasih. Setiap tahun dikasih. Bekas dia itu dikasih. Itu masih bagus. Dikasih jadi Ariel dikasih jadi nggak nyimpan baju banyak enggak. Jadi dia per tahunnya kasih gitu bajunya. Kalau pegang ini merasa ada Ariel di depan gitu di hadapan saya. Jadi hati ini tenang gitu. Merasa hati ini bahagia gitu. Tenang gitu. Pakai barang ini kalau sekarang ya. Sedih. Ya sedih, suka keinget apalagi kalau lihat pakaian dia yang di atas tuh suka sedih beresinnya juga sedih sih suka lihat dia pakai jaket ini tuh kalau mau pergi sedih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.